siang hari ini tetap semangat gitu ya. Semangat walaupun udah siang, tapi tetap semangat untuk menambah ilmu Bapak Ibu ya dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam penyelenggaraan perpustakaan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, izin untuk materi siang hari ini adalah literasi informasi. Materinya akan disampaikan oleh Bapak Haryan Lupiar M. Hum. Beliau Widisuara di lingkungan Pusat Penelitian Pelatihan Perpustakaan Nasional Indonesia. Mungkin untuk lebih lengkapnya, detailnya, data beliau, mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya atau berinteraksi dengan beliau langsung. Bapak Ibu, biasa untuk waktu kita mulai jam 13.00 dan nanti kita akhiri pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Mungkin kami sebagai apa Bahannya kami silakan biar tidak panjang-panjang waktunya untuk mengingat waktu kami persilakan Fairil untuk paparannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih Mbak Arya silakan. Ya, baik. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai akan lebih baik jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Saya share screen terlebih dahulu. Oh iya, buat yang mau sholat, belum sholat, mungkin sholat dulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, Ya, yuk. Pak, sudah. ya, sebentar. Oke, saya ucapkan selamat bergabung dalam mata pelatihan literasi informasi. Mata pelatihan ini merupakan bagian atau salah satu mata pelatihan pada Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah di angkatan 10 ini ya. Dan mata pelatihan ini tujuan akhirnya adalah setelah mengikuti mata pelatihan ini Bapak Ibu mampu menjelaskan mengenai literasi informasi di perpustakaan sekolah. Dan penyampaian materi ini menggunakan metode pendekatan orang dewasa, jadi tidak harus sumbernya itu dari saya. Bisa saja sumber itu dari Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu, atau dari uh, dari sharing-sharing Bapak Ibu. Lalu juga saya tidak akan full ceramah karena memang dijadwal sampai pukul 16.15, tetapi karena ini metode orang dewasa, saya tidak akan memanfaatkan sampai 16.15 itu full ceramah, tapi juga nanti ada Bapak Ibu bisa bertanya jawab, dan bagi yang mau bertanya atau berpendapat silahkan raise hand ya. Kemudian nanti juga ada video yang kita akan lihat bareng-bareng, lalu juga ada penugasan. Jadi sesi ceramah ini atau sesi Zoom-nya hanya sampai sekitar pukul 15. Nah, dari pukul 15 sampai 16.15, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Tujuannya agar nanti setelah pukul 16.15, Bapak Ibu sudah selesai tugasnya. Dan untuk penugasannya sendiri dikumpulkan paling lambat besok pukul 5 pagi. Lalu bagi Bapak Ibu yang memang aktif menjawab atau bertanya nanti akan diberikan nilai tambahan. Karena untuk penilaian saya berikan berdasarkan penugasan baik tugas yang tutorial online ini dan juga tugas belajar mandiri. Nanti saya akan catat nama Bapak Ibu di ponsel saya ya untuk diberikan nilai tambahan. Oke. Nah, saya perkenalkan diri, nama saya Haryo Nurtiar, biasa dipanggil Haryo. Saat ini saya menjadi Widaiswara di Perpustakaan Nasional dan juga tuton di Prodi Kearsipan di Universitas Terbuka.
Untuk pendidikan saya tempuh di jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, baik jenjang S1 dan S2, dan saya pernah sebelum bergabung dengan Perpustakaan Nasional, saya pernah menjadi pustakawan dan juga arsiparis di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP UI. Ini beberapa media sosial saya yang kebanyakan membahas seputar dunia perpustakaan, dan khusus untuk YouTube saya kadang mengupload rekaman dari saya mengajar itu ke YouTube saya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pengen lihat-lihat juga dipersilahkan. Lalu ini adalah buku yang sudah saya terbitkan di tahun 2022, judulnya The Secret of Library Marketing, bahasanya bahasa Indonesia. Karena peminatan saya sebenarnya ada di dunia marketing, bisnis, dan investasi. Dan pekerjaan saya secara substansi adalah perpustakaan, dunia perpustakaan. Jadi saya menggabungkan kedua konsep tersebut menjadi buku ini. Selain itu karena buku-buku tentang perpustakaan itu masih sangat sedikit ya di pasaran yang bahasa Indonesia, apalagi yang membahas tentang library marketing. Jadi saya menulis buku ini tujuannya agar bisa menambah hasanah pengetahuan dunia ilmu perpustakaan. Dan bagi Bapak Ibu yang memang berminat dengan buku ini, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Saya sudah mengunggah di LDK, bebas, gratis, dan boleh bebas disebarluaskan. Oke, saya buka sesi ini dengan sebuah pertanyaan. Di mana biasanya Bapak Ibu mencari informasi? Silahkan raise hand Bapak Ibu yang mau menjawab. Sharing pengalaman ya, kalau nyari informasi itu di mana? Halaman depan, Pak. Siapa? Pak Wahyu silahkan. Ibu Wahyu, maaf. Bu Wahyu Ya, silahkan. kalau saya mencari informasi itu tentunya dilihat dari konteks informasi itu saya peroleh untuk kebutuhan apa. Nah, kalau misalkan informasi itu tentang sesuatu yang berkenaan dengan orang lain, maka tentunya dengan orang yang expert lah ya, atau seseorang yang ahli. Jika memang dibutuhkan, maka saya akan berselancar karena sekarang era digital, maka saya akan mencoba untuk mencari informasi itu melalui digital seperti yang Bapak tadi katakan. Salah satunya adalah ya media sosial di YouTube. Karena kebetulan kemarin saya Bapak yang sudah meng-add Bapak di itu gitu kan. Nah, itu seperti itu, informasi-informasi apapun sebenarnya banyak ya bisa diperoleh, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, baik itu secara konvensional maupun yang modern seperti era digital ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wahyu, luar biasa nih. Jadi sudah menggolongkan kalau informasinya yang dibutuhkan A, maka mencarinya di tempatnya A. Kalau B, maka dicari di tempat B. Oke, berikutnya Ibu Hani, silahkan. Makasih Pak. Kalau saya nggak sedetail Ibu Wahyu Pak. Jadi saya sekarang apapun saya cari melalui Google Pak. Jadi itu pun anak-anak di kelas juga ketika, karena saya tidak ada bukunya ya Pak. Pelajaran saya sejarah tingkat lanjut dan buku dari Kemendikbudnya itu nggak ada. Jadi biasanya kami mencari informasi itu nge-google dulu, baru cari open source yang ada di dunia maya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hani. Yang lain ada? Yang mau berbagi pengalaman dalam pencarian Saya Pak mau informasi? nambahin. Oh ya, Ibu Iya. Dasni, silahkan. Iya, izin Pak. Bisa mencari informasi bisa di perpustakaan dan bisa di museum Pak untuk yang bersejarah. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dasni. Iya, saya juga pernah punya pengalaman ketika ada satu pertanyaan yang tidak terjawab di mana-mana, lalu ketika saya ke museum ternyata dapat jawabannya di situ. Ketika itu saya sedang
ke Museum Sono Budoyo ya, ternyata dapat jawaban itu di sana. Ya, betul sekali. Museum juga merupakan salah satu tempat sumber informasi, tempat kita bisa mencari informasi. Oke. Setelah Bu Dasni, ada yang lain? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, di mana kita bisa mencari informasi? Nah, pada umumnya orang-orang itu mencari informasi melalui mesin pencari. Kalau dulu mungkin hanya dari surat kabar, majalah, atau dari perpustakaan. Lalu seiring berkembangnya zaman, perpustakaan mulai ditinggal. Jadi kebanyakan pakai search engine. Ketika masyarakat, misalnya orang-orang membutuhkan informasi, biasanya yang terpikir pertama kali adalah search engine atau mesin pencari, Google tepatnya. Dan sayangnya tidak kebanyakan orang tidak ada opsi di perpustakaan di di kepalanya ketika membutuhkan informasi. Nah, ini sangat luar biasa nih Bapak Ibu yang memang menjawab tempat mencari informasi di perpustakaan. Karena sebelum-sebelumnya biasanya peserta itu menjawab Google, misalnya jarang yang menjawab perpustakaan. Lalu sekarang media sosial sudah semakin berkembang. Tempat mencari informasi, jadi mulai beralih orang-orang ke media sosial. Google mulai ditinggalkan. Eh, Ada kemarin peserta di KPS ketika mencari informasi dia tidak ke Google, tapi ke TikTok. Jadi sekarang mulai berkembang media sosial dan orang-orang mulai meninggalkan mesin pencari. Lalu yang terupdate sekarang bukan lagi sebagai tambahan alternatif ketika mencari jawaban atau mencari informasi, larinya ke kecerdasan buatan gitu. Oke, kita lanjut. Tapi untuk menggunakan kecerdasan buatan itu tidak bisa kita langsung bertanya begitu saja, karena kecerdasan buatan itu bukan seperti search engine ya. Kalau kecerdasan buatan itu apa yang kita input hasilnya akan berbeda karena ada strategi khusus untuk memaksimalkan kecerdasan buatan. Nah, ada beberapa literasi yang penting dikuasai untuk bertahan hidup di era saat ini. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital kita saat ini rata-rata sudah cukup baik ya. Terlihat dari misalnya ini Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Zoom, lalu terbiasa dengan smartphone, ponsel pintarnya, lalu dengan m-banking misalnya. Kemudian dengan berbagai macam teknologi. Anak-anak sekarang juga karena istilahnya begitu lahir langsung terpapar dengan teknologi, jadi mereka dengan cepat belajar. Jadi secara digital literasi menurut saya ya itu maksudnya sudah mencukupi. Lalu yang kemudian ada literasi kemudian adalah financial literacy. Financial literacy terkait dengan finansial. Nah, sayangnya orang Indonesia masih rendah financial literacy-nya. Terlihat dari banyaknya judi online, lalu pinjol, kemudian yang punya rekening bank hanya sedikit, maksudnya masih banyak orang-orang yang belum punya rekening bank, kemudian yang melek investasi apalagi lebih sedikit lagi karena yang tercatat di uh, data tentang berapa jumlah pemilik rekening investasi itu tidak baru 2 atau 3% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu health literacy ini sudah mulai naik ya, mengalami peningkatan. Kita lihat sekarang
banyak influencer-influencer yang bicara tentang kesehatan. Banyak juga orang-orang yang mencari informasi tentang kesehatan di media sosial. Banyak sekarang mudah sekali kita menemui orang-orang yang berolahraga di jalan-jalan. Kalau dulu jarang ya, masih jarang. Tapi kalau sekarang mulai banyak terus, mulai banyak tumbuh industri-industri kesehatan, industri-industri gizi, catering-catering sehat. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang juga berlangganan catering sehat ya. Tapi health literacy ini juga harus berhati-hati karena banyak kita kan ada di eranya misinformasi ya, di eranya banjir informasi yang juga banyak sekali hoax. Kadang banyak juga ditemukan informasi-informasi kesehatan yang tidak benar. Karena kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan nyawa kita juga ya, dan juga produktivitas kita. Lalu literasi media ini sudah cukup lama terkait dengan media massa, lalu juga media sosial juga masuk ke dalam media literasi. Nah, tetapi sayangnya untuk media literasi kita bisa dibilang kurang ya untuk untuk media literasi. Terlihat dari kalau tidak salah Indonesia ada di peringkat 4 dalam hal perilaku buruknya di internet ya, dengan hate speech-nya. Cukup ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ketika kita menekan dengan menekan secara online, kadang-kadang banyak juga yang menyerah, maksudnya kalah juga, tetapi juga suka kebablasan juga mengenai etika dalam online ini. Kemudian juga mudahnya terpancing emosi hanya dari clickbait ya. Jadi dibilangnya kaum sumbu pendek ya kita ini, karena masih baru baca headline-nya saja sudah terpancing emosi. Padahal kita masih perlu melihat, perlu membaca keseluruhan teks. Kita perlu mengevaluasi teks itu asalnya dari mana, maksudnya apa, seperti itu. Lalu information literacy, nah ini yang kita pelajari. Nah, information literacy itu sendiri terkait dengan bagaimana kompetensi kita dalam hal informasi ya. Dari mulai mencari, mendapatkan informasi, mengevaluasi, sampai menggunakan informasi. Kemudian ada literasi yang memang di kata-katanya tidak ada literasi, tetapi ini merupakan salah satu literasi yang penting juga, yaitu critical thinking dan problem solving, kemampuan dalam memecahkan masalah. Nah, critical thinking ini penting sekali karena apa yang kita terima nih, misalnya informasi apa yang kita terima, kita jangan langsung telan mentah-mentah. Kita harus berpikir kritis ya. Seperti itu. Dan critical thinking juga mendorong kreativitas juga, karena kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Oke, itu mungkin survival literacy saat ini. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang hal ini? Silahkan, Bapak Ibu. Atau mau bertanya? Oh ya, silahkan. Ada? Boleh Pak? Oh ya, Hani, Bu Pak. Hani, silahkan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya sih senang banget Pak dapat informasi mengenai survival literacy, karena memang ketika kita sudah ada di era digital, jadi ini semuanya akan membantu kita untuk benar-benar survival seutuhnya gitu. Nah, yang saya tertarik ini ada critical thinking and problem solving skill, Pak. Nah, ini kan saya kan ngajar di SMA ya, Pak. Saya pikir anak-anak kita critical thinking and problem solving skill-nya itu sebenarnya sangat
sangat penting dibekali gitu agar mereka bisa memilah dan memilih. Terputus Karena kalau seperti suara. Oh ya. bagaimana Pak suara Iya, suaranya agak terputus tadi yang agak bisa memilah dan memilih sampai di situ tadi tiba-tiba suaranya hilang. oh sekarang Pak udah kedengeran Kah? Iya, sudah. Oh iya. Eh, jadi kalau saya anak SMA ya Pak, murid saya SMA, kayaknya itu kan critical thinking and problem solving skills itu perlu bagi mereka memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Nah, yang saya agak kurang kayaknya yang health literacy Pak. Health literacy itu kayaknya itu belum se apa setenar belum setenar Yang lain seperti ya. literasi atau finansial literasi gitu Pak. Apalagi media literasi gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak. Oh iya, iya baik. Terima kasih Bu Hani. Iya, karena gini, survival literacy ini literasi yang memang dibutuhkan untuk survive di era ini memang tidak mungkin semuanya itu bisa diajarkan di sekolah karena memang cakupannya luas ya. Karena ya di sekolah saja materinya sudah banyak. Jadi mau tidak mau kita atau mungkin anak-anak itu nantinya perlu mempelajarinya secara sendiri. Mungkin kalau problem solving skill bisa ya di-embed, dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi dimasukkan ke dalam metode pembelajaran yang memang bisa bisa memicu atau meningkatkan kemampuan problem solvingnya dan juga critical thinking. Information literacy juga bisa di dalam perpustakaan mengambil peran, tetapi seperti media literacy, health literacy, financial. Kalau digital mungkin mereka sangat mudah ya beradaptasi dengan digital, tapi kalau seperti financial itu saya financial sama health itu juga saya sendiri mempelajarinya secara mandiri. Kalau media saya dapatnya ketika kuliah itu dapatnya media literasi. Oke, terima kasih Bu Hani. Ya, Bu Fitra, silahkan. Terima kasih. Bapak, di sini saya ingin bertanya, di sekolah, di SMP khususnya kita tuh menyatakan kalau literasi itu secara umum tidak dimasukkan ke dalam bagian apakah itu digital, finansial atau yang enam ini. Di situ kita memahaminya kalau anak baca itu udah literasi. Dan kemudian yang dikembangkan lagi di sekolah adalah numerical literacy, Pak. Nah, kadang-kadang saya melihatnya yang numerical literacy ini belum ada panduannya. Karena apa? Karena terkadang dilibatkan guru matematika, terus saya melihat suatu yang dilakukan, apakah ini yang dinamakan numerical literacy? Misalnya waktu itu anak disuruh memperkirakan tinggi tiang bendera. Terus kemudian ini kita melakukan literasi itu di lapangan semua anak. Kemudian anak menggambar, kemudian anak itu membuat skalanya. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan numerical literasi tersebut sesungguhnya? Karena saya masih mencari-cari, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, iya mungkin sekarang ini di eranya saat ini betul sekali untuk saya agak kurang karena di luar kompetensi saya untuk literasi yang lain. Jadi kadang gini, satu konsep literasi tadi yang Ibu bilang itu dianggapnya sudah berliterasi ketika sudah dilihat hanya dari numerical. Padahal literasi itu banyak. Nanti
akan saya jelaskan konsep literasi itu sendiri. Itu sendiri apa? Itu kenapa literasi yang seperti health literacy. Health literacy itu tugasnya yang lebih kompeten adalah tentu tenaga kesehatan. Entah dokter, perawat, pokoknya yang bergerak di bidang kesehatan. Saya tidak punya kompetensi di situ. Yang sebatas saya tahu seperti itu. Media yang lebih banyak tahu adalah misalnya anak-anak komunikasi, wartawan, media massa, yang ahli media sosial itu lebih paham di situ. Kalau perpustakaan itu sebenarnya kompetensinya itu ada di information literacy. Digital ada sendiri. Financial literacy karena kebetulan saya juga punya peminatan di situ, saya sedikit banyak bisa menjelaskan tentang itu. Tapi kalau numerical yang sebatas saya tahu itu tentang berhitung ya. Tetapi saya tidak tahu sampai sejauh mana numerical literacy itu dianggap seseorang itu menguasai numerical literacy itu sampai di mana. Nah, itu sih yang saya bisa katakan karena itu di luar kompetensi saya. Nah, ataukah numerical literacy itu termasuk literasi dasar? Karena kalau literasi dasar yang saya tahu adalah calistung. Calistung itu literasi dasar. Dan itu kenapa tidak masuk survival literacy? Karena itu dianggap semua orang sudah bisa untuk calistung, baca, tulis, hitung. Itu mungkin Bu Fitra. Atau ada yang lain yang mau sharing pengetahuannya mengenai numerical literacy. Mungkin dari Bapak Ibu di sini silahkan. Ya, saya coba Bapak. Oh ya, silahkan Bu Wahyu. Nah, kan kalau yang disebut dengan target atau tujuan daripada adanya literasi dan numerasi memang karena yang saya tahu ya fenomenanya karena kita lemah di situ. Kan penelitian saya lupa tuh bahwa kita sangat rendah di situ. Untuk literasi tahulah kita, tapi kalau untuk numerasi yang saya tahu itu kan bagaimana siswa itu distimulus menggunakan bentuk-bentuk yang tadi Bapak bilang ya, matematika dasar gitu ya, dan itu dia mengaplikasikan dalam menganalisa suatu soal atau suatu kasus gitu ya, sehingga apa yang ditujukan untuk menghasilkan higher thinking skill itu mampu distimulus dari usaha dengan menggunakan program numerasi tadi gitu. Ya mungkin kalau matematika dasar itu kan ada yang grafik, tabel, bagan, semuanya itu kan tidak harus matematika dengan perkalian persamaan, diferensiasi bukan itu, tetapi ketika sudah menggunakan tabel, bagan, kemudian data-data yang valid segala macam, itu berarti anak sudah distimulus untuk bisa menjalankan numerasi sehingga mereka dapat memecahkan persoalan-persoalan kalau kita bukan persoalan ya mungkin soal gitu ya atau kasus dengan lebih cermat, lebih tidak asal gitu, ada dasarnya. Itu sih yang mungkin saya pernah tahu gitu. Oh ya, jadi berarti bagaimana mengaplikasikan istilahnya matematika dalam kehidupan ya Ibu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin bentuknya dari studi kasus seperti itu atau soal cerita. Oke, terima kasih Bu Wahyu untuk penjelasannya. Yang lain ada? Ada mungkin jadi saya mungkin apakah seperti ini Bu Wahyu? Oh ya, Bu Misalnya Fitra nih, silahkan. saya mencoba menyimpulkan dari penjelasan Ibu dan Bapak. Misalnya nih anak kan belajar matematika sederhana, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian. Mungkin kalau kita suruh dia ini duit 10.000, beli garam harganya 200 misalnya, ini duit 5.000, beli garam 2.000, terus nanti beliin misalnya lada 500, kemudian beli jajanan 500.
Nah, harusnya kembali berapa? Mungkin gitu ya, Bu ya. Jadi apa namanya, konsep dasar terus digunakan gitu ya, Ibu Wahyu, menurut penjelasan Ibu tadi. Mungkin salah satunya seperti itu, Bu, kan Jadi saya mencoba tergantung. Menurut saya sih apa yang saya pahami ketika mungkin waktu itu saya pernah berada pada posisi stakeholder di sekolah, maka ketika kegiatan itu informasi yang saya terima arahannya itu mengarahkan anak untuk lebih berpikir kritis dengan informasi yang berkorelasi yang diterima dengan numerasi yang digunakan segala macam kan persoalan atau soal atau tesis gitu kan beda-beda Ibu. Mungkin yang Ibu katakan itu bisa saja termasuk ke dalam kayak gitu. Jadi bukan lagi kepada pelajaran utuh matematik gitu ya, tapi bagaimana memaksimalkan matematika itu. Jadi saya jelasin Pak, ayo. Nggak apa-apa, ini kan metode orang dewasa Ibu. Jadi kita saling sharing, nggak apa-apa Kayaknya Bu. saya Jadi sok-sok tahu ya Bu Hani. nggak apa-apa. Karena kita bukan pedagogi ya, kita kan andragogi. Jadi kita sama-sama sharing. Nggak Ya, apa-apa Ibu. seperti itulah yang saya tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham lagi. Itu kan versi saya Ibu Fitra. Jadi sepengetahuan saya itu gitu. Pernah juga sih dari Sudin juga menyampaikan itu yang saya tangkap gitu ya. Tapi wallahu alam seperti apa mungkin ada tambahan monggo. Iya. Baik, terima kasih Ibu Wahyu dan Bu Fitra. Yang lain apakah ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, bagaimana Bu Fitra? Sudah cukup? Terima Pak Haryo dan Bu Oke, Wahyu. baik. Kita lanjut ya. Nah, jadi dari semua survival literasi ini, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan literasi? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Oh iya, Ibu Nuri, silahkan. Baik, terima kasih Pak Aryo. Menurut saya literasi itu suatu kegiatan membaca, kemudian menyimak, dan menulis mungkin Pak. Itu aja menurut saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuri. Yang lain ada yang mau menambahkan mungkin atau punya pendapat lain? Ya, Bu Lia, silahkan. Kalau menurut saya literasi itu bagaimana seseorang dapat memilah informasi atau dengan cerdas dia mengambil informasi untuk digunakan sebagaimana mestinya dan terutama untuk dirinya pribadi, tidak hanya sebatas tulisan, tapi itu bisa gambar, bisa audio juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lia. Ibu Hani, silahkan. Baik Pak, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidupnya gitu Pak. Oke. Iya, terima kasih Bu Hani. Ya, lalu Bu Fitra, silahkan Bu Fitra. Iya. Ya Pak, menurut saya literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengambil suatu pembelajaran atau mengambil makna yang dalam dari apa yang dibaca ataupun yang ditonton, baik itu bentuknya media tulis ataupun media visual. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitra. Lalu Pak Ahmad Fadli, silahkan. Baik Pak, dalam pemahaman saya literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami bacaan, baik itu berupa angka dan cara dia berpikir dalam bentuk hitung-hitungan yang dapat diberlakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut saya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silahkan Ibu Kiki. Iya, kalau menurut saya literasi itu adalah kemampuan mengolah informasi
baik secara teks, gambar ataupun dari sumber-sumber bahan ajar lainnya. Dan literasi itu merupakan keterampilan kritis yang akan kita tampilkan kepada siswa dari aneka ragam media ajar ataupun informasi-informasi yang baik dari textbook ataupun dari Google, informasi yang teknologi luar dari pembelajaran. Kemudian literasi juga keterampilan berkomunikasi, sehingga dari komunikasi yang kita sampaikan kepada siswa bisa ditelaah ulang atau direspon dari siswa kepada ruang lingkup kelas, sehingga dari antara teman dengan satu temannya saling melengkapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ki. Ada yang lain Bapak Ibu? Itu tadi pengertian literasi. Jadi literasi adalah secara sederhananya kompetensi atau pemahaman terhadap suatu bidang, apapun bidangnya. Jadi kalau literasi informasi, pemahaman dan kompetensi dalam menguasai informasi. Kalau finansial, pemahaman dan kompetensi dalam finansial. Seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya informasi saja, tetapi juga literasi atau baca tulis hitung saja. Jadi literasi itu cakupannya tergantung objeknya apa, seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke dalam pembahasan literasi informasi. Jadi literasi informasi itu ada di mana aja sih? Nah, literasi informasi sebenarnya ada di mana-mana, selama di situ ada informasi. Makanya kadang orang itu suka menyamakan antara literasi dengan literasi informasi. Literasi itu sendiri dengan literasi informasi. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau literasi bisa dikatakan semacam payungnya, tapi objek di dalamnya ada bermacam-macam objek. Nah, untuk literasi informasi, yang pertama kita adanya di perpustakaan. Di perpustakaan ada di situ ada literasi media, ada literasi digital mungkin, dan ada literasi informasi itu sendiri. Jadi di satu tempat bisa saja ada berbagai literasi. Nah, kalau kenapa yang pertama itu di literasi informasi adanya di perpustakaan? Karena orang yang paling atau orang yang paling kompeten dalam hal literasi informasi itu idealnya adalah pustakawan. Karena objek dari perpustakaan adalah informasi. Perpustakaan mengelola informasi. Nah, kemampuan literasi informasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang memang berkualitas. Jadi, seorang pustakawan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi, mampu mencarinya, tahu di mana mencarinya, mampu mengevaluasi, lalu mampu menggunakan informasi yang sudah didapatkan, entah nantinya direproduksi menjadi bentuk lain, entah nantinya diringkas misalnya, entah nantinya dipresentasikan, seperti itu. Dan seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan juga harus mampu memberikan atau mengajarkan literasi informasi kepada pemustakanya. Kalau di sekolah tentu pustakawan selain bisa mencarikan informasi, juga bisa mengajari siswa-siswa misalnya untuk bisa menggunakan kemampuan literasi informasi atau meningkatkan kemampuan literasi informasi mereka. Dan literasi informasi ini bukan hanya terkait pada koleksi yang ada di perpustakaan saja. Bisa saja, misalnya kebutuhan informasinya tidak dapat dipenuhi oleh koleksi perpustakaan, tetapi harus mencari misalnya di tempat lain. Misalnya ada siswa yang kebutuhan informasinya adalah bentuk video, misalnya dia sedang mencari video untuk tugasnya atau untuk PR-nya ya. Nah, sedangkan di perpustakaan sekolahnya
semuanya hanya koleksi tercetak, tidak ada koleksi video. Nah, pustakawan dengan kemampuan literasi informasinya bisa mencarikan melalui misalnya dari YouTube atau dari Google Search eh, video yang memang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Ya, itu kan artinya dia mencari di tempat lain karena di perpustakaannya memang tidak ada koleksi video. Kemudian di dunia pendidikan di kampus, di sekolah sudah pasti memerlukan kemampuan literasi informasi. Yang pasti misalnya untuk mengerjakan tugas. Kalau dulu mungkin simple ya, kalau ada PR tinggal cari di buku misalnya. Kalau sekarang mungkin eh, siswa-siswa itu mendapatkan tugas atau bahkan tugasnya seperti makalah, otomatis mereka pun akan memerlukan data-data tambahan ya untuk makalahnya atau untuk tugas-tugasnya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya seperti itu. Lalu di tempat kerja juga kita memerlukan informasi. Jadi ini tempat kerja kalau di tempat kerja misalnya kita perlu perlu informasi tentang tentang kebijakan misalnya, kebijakan tentang kepegawaian kita itu. Lalu kebijakan tentang bagaimana kita bekerja seperti itu. Itu untuk di tempat kerja, atau literasi informasi bukan hanya dari online, tetapi misalnya kita bertanya kepada teman kita, misalnya itu juga bisa. Misalnya kalau di Bapak Ibu di sini ada yang PNS misalnya, bagaimana mengisi SKP misalnya, bagaimana mengurus kenaikan pangkat dan jabatan misalnya, itu juga merupakan literasi informasi di tempat kerja. Kemudian literasi informasi dalam bidang kesehatan. Nah, meskipun di dunia kesehatan ada namanya health literacy atau literasi kesehatan, tetapi ada juga literasi informasi bidang kesehatan. Jadi gini, kalau health literacy dia menguasai bukan hanya pengetahuan tentang kesehatan, tetapi juga misalnya seperti kalau yang sudah advance ya tentu saja itu hanya dimiliki oleh tenaga-tenaga kesehatan. Kalau kita mungkin sekedar misalnya literasi kesehatan sekedar misalnya untuk pencegahan dengan berolahraga, mengatur pola makan seperti itu. Tetapi kalau literasi informasi bidang kesehatan itu berbeda. Jadi objeknya itu hanya informasi tentang kesehatan. Nah, biasanya literasi informasi di bidang kesehatan juga biasa dibutuhkan oleh para tenaga kesehatan, terutama dokter ya, yang perlu terus mengupdate ilmunya, perlu terus mengupdate pengetahuannya dengan membaca berbagai jurnal. Nah, untuk tahu misalnya jurnalnya apa, harus mencari misalnya subjek bidangnya itu, untuk mencari jurnal-jurnal dalam subjek bidangnya kan perlu pengetahuan untuk mencari informasi ya, di mana mereka bisa mendapatkan jurnal tersebut seperti itu. Lalu media dan jurnalisme. Media dan jurnalisme itu juga perlu. Biasanya yang perlu ini para wartawan, karena ketika wartawan misalnya sudah dari tempat dia meliput, biasanya terus kan dia menulis berita. Nah, untuk menulis berita tersebut biasanya membutuhkan data. Nah, data-data itu biasanya dia cari. Kalaupun misalnya dia tidak sempat atau strategi pencarian informasinya kurang bisa dibilang kurang baik, biasanya dia juga bisa meminta bantuan pustakawan di tempat dia bekerja misalnya. Kemudian di bidang pengambilan keputusan publik. Nah, ketika pemerintah membuat suatu kebijakan, biasanya akan juga memerlukan informasi-informasi lain, entah data atau kebijakan-kebijakan sebelumnya. Lalu penelitian ini sudah pasti ya, karena penelitian itu harus berdasarkan data, minimal teori-teori sebelumnya. Ekonomi dan bisnis, nah contohnya
misalnya seorang investor ingin mencari saham yang bagus misalnya, dia akan mencari laporan keuangan tentang perusahaan tersebut, berita-berita tentang perusahaan tersebut yang akan dia beli, seperti itu. Lalu kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari ini juga kita sering tanpa sadar menggunakan menggunakan apa yang disebut dengan literasi informasi. Misalnya kita ada di sini bapak-bapaknya mau cari handphone baru. Nah, biasa bapak-bapak mencari di YouTube untuk reviewnya misalnya, lalu survei harga misalnya dari marketplace, dari website yang memang website resmi. Lalu ibu-ibu di sini juga kadang kalau mencari resep masakan bisa melalui YouTube atau Cookpad misalnya, seperti itu. Atau kadang ketemu ke resep masakan dari media sosial. Baik. Nah, untuk kegiatan literasi informasi ada beberapa penerapannya. Ada di sini saya menjelaskan untuk penerapan di perpustakaan, di online, sekolah, dan juga perpustakaan sekolah. Jadi untuk yang pertama ini adalah perpustakaan secara umum, terlepas dari tidak hanya perpustakaan sekolah, tetapi juga perpustakaan umum, perguruan tinggi, juga perpustakaan khusus. Kurang lebih apa sih yang bisa dilakukan, kegiatan apa sih yang dilakukan terkait literasi informasi di perpustakaan? Yang pertama, perpustakaan bisa mengadakan pelatihan dan workshop, pelatihan-pelatihan tentang literasi informasi. Kemudian memberikan layanan rujukan. Biasanya di perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan umum, kadang ada. Tapi biasanya yang hampir pasti ada tuh biasanya di perpustakaan perguruan tinggi ya, ada layanan rujukan. Nah, layanan rujukan ini biasanya memiliki meja atau tempat yang berbeda dengan layanan sirkulasi. Kalau layanan sirkulasi biasanya itu kan untuk peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku. Tapi kalau umumnya layanan sirkulasi itu objeknya adalah koleksi yang dimiliki perpustakaan. Kalau layanan rujukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka, apapun kebutuhan informasinya. Misalnya si pemustaka misalnya si pemustaka hanya perlu informasi tentang misalnya bahasa Inggris, tempat misalnya menanyakan alamat, itu juga bisa. Jadi misalnya pertanyaan di mana alamat kedutaan besar Singapura misalnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan di layanan rujukan seperti itu. Jadi kalau layanan sirkulasi, dia terkait misalnya buku-buku atau koleksi yang ada di perusahaan. Layanan rujukan itu lebih luas. Bisa pertanyaan alamat seperti tadi. Atau ada yang menanyakan misalnya, saya mau nyari buku tentang tentang bercocok atau tanaman anggrek. Nah, bisa saja si pustakaan rujukannya mencari buku di koleksi perpustakaan, buku tentang anggrek misalnya. Tetapi bisa saja dia mencarinya di online, atau bisa juga dia mencarinya di perpustakaan lain. Jadi kalau layanan rujukan itu penyediaan informasinya lebih luas dari koleksi perpustakaan. Kemudian umpan balik pada pemustakaan. Nah, umpan balik ini sebenarnya terkait pada pengelolaan. Jadi feedback atau semacam kotak saran ya dari pemustaka juga bisa dikelola, atau pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka itu dikumpulkan, dikemas ulang menjadi, kalau Bapak Ibu pernah tahu frequently asked question FAQ ya. Nah, itu semacam itu bentuknya. Lalu kolaborasi dengan institusi pendidikan. Ini juga bisa dilakukan misalnya dengan kerjasama dengan
dosen-dosen universitas yang memiliki jurusan ilmu perpustakaan atau dari mahasiswa. Misalnya kita bisa mengundang mereka sebagai narasumber atau kita bisa berkunjung ke sana. Atau kita juga bisa, perpustakaan bisa mendatangi misalnya berkonsultasi mengenai perpustakaan. Misalnya berkunjung langsung, misalnya perpustakaan umum, rasa ingin maksimal, kurang maksimal jika dibandingkan perpustakaan kampus di kota tersebut, bisa semacam benchmarking. Lalu yang berikutnya adalah promosi kegiatan literasi informasi. Kemudian kurasi konten. Nah, kurasi konten bisa terkait untuk media sosial perpustakaan, bisa juga dengan membuat koleksi baru berdasarkan koleksi yang sudah ada. Misalnya pembuatan Pathfinder. Pathfinder itu semacam isinya itu seperti sebuah daftar. Misalnya ada daftar buku yang dimiliki di perpustakaan kita, tetapi subjek-subjek tertentu. Misalnya di Pathfinder tentang biologi. Nah, di situ di list tuh koleksi-koleksi perpustakaan tentang biologi. Nah, di situ ada daftarnya. Jadi Pathfinder itu lebih kepada untuk daftar, semacam daftar koleksi dalam subjek tertentu. Kemudian program penelitian, misalnya perpustakaan bisa bekerja sama dengan peneliti atau lembaga penelitian di sekitar tempat perpustakaan dan juga bekerja sama dengan komunitas, bisa untuk mengundang mereka untuk berkumpul, bisa memberikan pelatihan literasi informasi untuk komunitas tersebut. Nah, kemudian penerapan literasi informasi secara online. Nah, secara online ini bukan artian penerapan literasi informasi bukan hanya tentang penggunaan literasi informasi ketika ketika melakukan penelusuran online, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk membekali kita dalam kita berselancar di dunia online. Itu kenapa perpustakaan biasanya mengadakan acara kegiatan misalnya yang isinya seperti bagaimana menggunakan mesin pencari, mengoptimalkan fitur-fiturnya. Misalnya tidak hanya menggunakan pencarian sederhana ketika menggunakan Google, tetapi juga menggunakan pencarian lanjutan. Lalu juga bagaimana mengevaluasi kredibilitas sumber online, menggunakan atau memberikan daftar-daftar situs web dan basis data yang terpercaya. Lalu perpustakaan memberikan pemahaman untuk etika, bagaimana menelusur dengan beretika. Lalu untuk melakukan penelitian, sekarang kan penelitian-penelitian secara online juga sudah mulai banyak ya. Kemudian bagaimana kita mengelola informasi yang sudah didapat, lalu bagaimana kita mengamankan dan mengamankan data-data kita, apalagi seperti kemarin ya terjadinya kasus pusat data nasional yang dibobol hacker ya, meskipun itu bukan salah kita. Lalu juga bagaimana menggunakan media sosial dan juga bagaimana kita berpikir kritis, karena di dunia online tempatnya informasi yang benar dan juga banyak juga yang tidak benar. Itu kenapa kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan ketika menelusur. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Koni Buhani ya, menanyakan buku referensi bisa ke layanan rujukan ya Pak? Iya betul. Tetapi itu jika perpustakaan tersebut ada layanan rujukannya. Apalagi kalau perpustakaan sekolah ya, kadang cuma satu orang ya yang jaga yang mengelola perpustakaan. Jadi ya kalau memang ada layanan rujukan, memang untuk pertanyaan buku referensi ya, lebih tepat ke bagian layanan rujukan. Lalu apakah perpustakaan sekolah harus ada layanan rujukan, Pak? Bisa ya, bisa tidak.
karena memang kondisi perpustakaan sekolah yang minim SDM ya biasanya, tetapi ada baiknya tidak menghususkan adanya layanan rujukan, tetapi juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan reference yang mungkin akan ditanyakan oleh siswa atau guru yang berkunjung. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk penerapan literasi informasi di sekolah. Nah, kita bisa mengintegrasikan literasi informasi itu ke dalam kurikulum. Mungkin diberikan jam khusus ya atau kegiatan tambahan. Lalu juga mengajarkan kepada pemustaka kita bagaimana mencari informasi, bagaimana mengevaluasi sumber informasi, lalu juga bagaimana kita bisa turut mengembangkan keterampilan kritis atau berpikir kritis, critical analysis. Lalu juga bagaimana menggunakan teknologi dan alat digital, khususnya untuk teknologi perpustakaan. Bisa misalnya menggunakan OPEC atau katalog, atau menggunakan perpustakaan digital kalau di tempat Bapak Ibu juga punya perpustakaan digital, atau menggunakan sumber-sumber di luar perpustakaan, misalnya katalog perpustakaan lain atau e-resource yang dimiliki oleh Perpusnas misalnya. Nah, kemudian bisa melakukan proyek kolaboratif dan penelitian antara perpustakaan dengan guru atau perpustakaan dengan siswa. Lalu juga sekolah bekerja sama dengan pustakawan sekolahnya untuk tadi mungkin mengajarkan keterampilan pencarian informasi, untuk evaluasi sumber informasi, dan sebagainya. Lalu sekolah juga bisa menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Nah, tadi sudah 3 ya disampaikan untuk literasi informasi di perpustakaan secara umum, online, dan juga di sekolah. Nah, berikutnya ini yang lebih spesifik yaitu penerapan literasi informasi di perpustakaan sekolah. Yang pertama adalah memberikan pengajaran keterampilan pencarian informasi. Bagaimana kita bisa melakukan pencarian informasi, strategi apa sih yang perlu digunakan. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi dan memahami sumber-sumber informasi. Jadi kita bisa tahu di mana sumber informasi yang terpercaya dan mana yang tidak, seperti itu. Lalu kita bisa juga literasi informasi digunakan untuk penelitian siswa-siswa atau guru-guru yang mau menulis artikel ilmiah. Kemudian perpustakaan bisa juga membuka semacam bimbingan individu. Bimbingan mengenai bagaimana cara mencari informasi, menggunakannya, lalu mengevaluasinya. Kemudian perpustakaan wajib menyediakan akses ke sumber informasi. Ini sudah dilakukan ya oleh perpustakaan sekolah dengan membuka akses ke koleksi perpustakaan. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Kalau bisa misalnya juga membuka akses-akses informasi atau akses koleksi yang lain, misalnya dari perpustakaan lain, atau mengadakan koleksi-koleksi yang memang sesuai dengan kebutuhan para pemustaka. Jadi jangan sampai kita tidak, ketika kita membeli satu buku tetapi tidak ada dasarnya. Dasarnya hanya kayaknya penting misalnya, tidak. Jadi untuk pengembangan koleksi perlu ada dasarnya, misalnya dari survei atau dari guru-guru ini mau mengajarkan subjek tertentu, bukunya ini. Nah, itu bisa. Kemudian memberikan edukasi terkait penggunaan teknologi, bukan hanya teknologi perpustakaan, tetapi juga misalnya teknologi tadi e-resources yang dimiliki oleh Perpusnas misalnya, atau teknologi-teknologi lain misalnya untuk penggunaan media sosial yang lebih beretika misalnya. Kemudian perpustakaan sekolah bisa melakukan promosi literasi informasi dan juga berkolaborasi dengan guru dan staf.
kita lewatkan saja dulu untuk literasi media, lalu nah ini hak cipta dan etika digital. Nah, hak cipta ini itu kan kemarin-kemarin sempat rame ya mengenai royalti dari para musisi misalnya. Nah, hak cipta ini sebenarnya ada hak cipta hak cipta itu pada dasarnya sudah dia pada dasarnya melekat ketika karya itu diciptakan. Nah, bedakan antara merek, hak cipta, merek, dan juga paten ya. Kalau merek dan paten harus didaftarkan. Merek itu berbeda dengan hak cipta. Jadi hak itu semua dalam cakupan hak atas kekayaan intelektual. Di dalamnya ada hak cipta, ada merek, ada paten. Kalau paten itu objeknya adalah teknologinya. Jadi bisa proses teknologi. Misalnya seperti Jepang yang mempatenkan tempe. Yang dilihat bukan tempenya, tetapi bagaimana membuat tempe. Mungkin beda dengan tempe yang metode yang kita buat. Itu dia mempatenkan hal tersebut. Jadi proses teknologinya itu bisa untuk paten. Dan merek maupun paten ini dia objeknya tidak melekat. Maksudnya begitu lahir karyanya tidak langsung itu menjadi paten yang menjadi miliknya. Tidak, dia harus didaftarkan. Kalau merek ya seperti yang Bapak Ibu tahu ya, misalnya saya kasih contoh misalnya Ramayana. Nah, itu merek Ramayana yang didaftarkan itu adalah merek Ramayananya seperti itu. Mohon maaf Pak, gambarnya nggak kelihatan Pak ya? Nggak kelihatan. Yang lain juga nggak kelihatan. Kelihatan Pak, jelas Pak. Oh, jelas. Kelihatan Pak. Jelas Pak, tentang hak cipta dan etika digital Oh, iya, ada betul. gambarnya. Saya nggak kelihatan ya. Nah, kalau Mata batin Pak. Nah, kalau hak cipta dia sudah melekat. Misalnya dari karya tulis. Begitu karya tulis itu tercipta, dia langsung melekat. Nah, ada dalam terkait hak cipta ini ada komponen yang namanya komponen distribusi dan juga namanya hak moral dan hak distribusi. Hak moral itu melekat dan tidak bisa ditransfer atau dipindahkan. Sedangkan hak distribusi itu bisa ditransfer atau dipindahkan. Misalnya, ketika Bapak Ibu menulis buku, setiap ada yang mau mengutip itu wajib mencantumkan nama Bapak Ibu di situ. Misalnya mengutip dari buku Bapak Ibu, itu hak moral. Tapi kalau hak distribusi, misalnya Bapak Ibu menulis lalu diterbitkan, lalu Bapak Ibu setiap buku Bapak Ibu yang terjual akan mendapatkan royalti. Itu hak distribusi dan di cakupannya ada hak ekonomi ya di dalam hak distribusi. Itu Bapak Ibu dapat royalti. Tapi bisa saja misalnya hak royaltinya dibeli oleh penerbit. Jadi dengan sejumlah uang dan perjanjian. Nah, setiap ada yang jadi nantinya kalau Bapak Ibu yang buku Bapak Ibu yang laku terjual, Bapak Ibu sudah tidak dapat royalti lagi karena hak distribusi dan ekonominya sudah diserahkan ke penerbit. Tetapi meskipun misalnya hak distribusi dan ekonominya sudah dimiliki oleh penerbit, kalau ada yang mau mengutip tulisan Bapak Ibu, tetap wajib mencantumkan nama Bapak Ibu. Nah, itulah ada perbedaan antara hak ekonomi dan hak distribusi. Untuk lalu dengan etika digital, nah ada ketika kita menulis sesuatu, kadang tulisan kita berdampak. Banyak kan tulisan-tulisan berdampak, bahkan berita-berita atau postingan-postingan tertentu yang menjadi viral. Jadi hati-hati ketika kita memposting sesuatu di online misalnya. Kemudian kita juga perlu menghormati privasi. Lalu cyberbullying, nah ini biasanya dialami oleh di kalangan remaja dan juga selebritas ya. Banyak terkena hate speech misalnya. Lalu menggunakan sumber-sumber informasi dengan etika, misalnya ketika kita mau memposting sesuatu yang mengutip dari
satu sumber kita perlu mencantumkan sumbernya di mana, sumbernya apa, lalu memberi apa namanya, dan itu termasuk jika kita mengutip dari karya kita sendiri. Karena kalau kita tidak mencantumkan nama kita, itu namanya self plagiarism. Ini kita lewatkan. Nah, lalu kita masuk ke dalam model literasi informasi. Nah, sebelum masuk ke model literasi informasi, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh nih, silahkan Bapak Ibu. Atau mau berkomentar? Iya, Ibu Hani, silahkan. Saya cuma kagum banget Pak sama kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan gitu, di mana dia menjadi sumber informasi gitu, dan berarti yang dipilih untuk menjadi seorang pustakawan adalah orang-orang yang cerdas dan kreatif gitu ya Pak. Jadi karena dia harus melayani kebutuhan informasi bahkan di perpustakaan sekolah. Nah, kendalanya adalah ketika kita tidak memiliki pustakawan gitu Pak. Jadi kita cuma guru yang ditugaskan sebagai kepala perpustakaan. Nah, itu kan yang sulit gitu. Jadi itu aja Pak. Makasih Pak Aryo. Iya, terima kasih Bu Ani. Iya, betul sekali Ibu. Apa namanya, bahkan kalau misalnya ada yang bilang kalau di luar negeri itu dibilangnya pustakawan itu adalah orang yang sekelompok orang yang kecerdasannya, wawasannya lebih luas daripada masyarakat umum. Kenapa demikian? Saya pernah bertanya ke pustakawan di Amerika, beliau tentang gimana sih pustakawan di sana. Beliau bilang pustakawan di sana membaca setiap koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi siapapun yang datang dengan subjek apapun, dengan dengan kebutuhan informasi apapun, dia bisa nyambung. Ketika ngobrol bisa nyambung, seperti itu. Itu seperti yang dialami oleh sepupu dari teman saya. Sebelum dia di pustakawan, dia itu ya seperti masyarakat pada umumnya, pengetahuannya biasa saja. Tetapi setelah menjadi pustakawan, entah kenapa ketika ngobrol apa aja yang diobrolin nyambung. Dan ternyata rahasianya dia membaca seluruh koleksinya. Lalu terkait dengan kepala perpustakaan sekolah, ya mau tidak mau Bapak Ibu perlu menambahkan kompetensi dalam hal literasi informasi. Minimal misalnya kalaupun tidak tahu tidak tahu jawaban dari suatu kebutuhan informasi, minimal Bapak Ibu tahu di mana harus mencarinya. Misalnya untuk tadi yang di awal-awal kan ada yang menjawab, untuk informasi ini harus nyari di mana. Apakah misalnya informasi seperti istilah carinya di kamus. Lalu untuk informasi yang singkat tetapi luas cakupannya bisa ke ensiklopedi. Lalu tentang geografi misal bisa ke atlas. Apalagi sekarang sudah ada bantuan ya ChatGPT untuk bisa saling berkonsultasi untuk brainstorming. Seperti itu Ibu Hani. Iya, ada lagi? Ya. Oh ya. Pustakawan kan kalau mau klasifikasi aja salah satu tahapannya harus baca ya Pak, makanya itu. Iya. Betul sekali Ibu. Karena memang kalau klasifikasi kadang judulnya apa, subjeknya apa gitu. Iya. Oke, kita masuk ya ke dalam model literasi informasi. Nah, model literasi informasi ini sangat banyak Bapak Ibu. Tetapi saya akan menjelaskan beberapa model literasi informasi. Nah, yang pertama adalah The Big Six. The Big Six ini seperti semacam tahapan dalam literasi informasi, dalam kita berhadapan dengan informasi. Misalnya ada siswa yang mau bertanya, membutuhkan suatu informasi.
Pertama, kita harus mampu menentukan apa sih kebutuhan informasi siswa tersebut. Misalnya yang dibutuhin apa? Apakah artikel jurnal? Apakah misalnya artikel dari blog sudah cukup? Apakah misalnya video? Kita gali tuh. Terus kira-kira kata kunci apa yang perlu yang dia inginkan. Kemudian berikutnya adalah setelah kita tahu kebutuhan informasinya sudah jelas, kita rencanakan. Dari semua informasi tersebut, kita bisa carinya di mana, gitu. Apakah cari di database online atau bisa di media sosial. Kalau media sosialnya apa, seperti itu. Kemudian kita ambil langkah-langkah pencarian sesuai dengan apa yang direncanakan. Setelah itu kita evaluasi sumber informasinya. Jadi kan setelah dilakukan pencarian kita bisa tahu kita evaluasi apakah sumber informasi sumber informasi tersebut itu memang tepat atau kurang. Misalnya kalau nyari video kita bisa carinya di Google. Apakah itu tepat atau tidak? Bukankah ada yang lebih tepat, misalnya darinya di YouTube misalnya, seperti itu kita evaluasi. Tapi jangan lupa kita juga perlu mengevaluasi informasinya. Apakah informasi yang kita dapatkan itu memang informasi yang bisa dipercaya atau tidak, sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Kemudian kita gunakan informasi tersebut. Nah, untuk penggunakannya misalnya perlu tahu cara mengutip misalnya seperti itu. Lalu evaluasi keseluruhan prosesnya. Itu model The Big Six. Model Seven Pillars itu juga seperti The Big Six, itu seperti sebuah langkah ya atau tahapan. Yang pertama melakukan identifikasi, pencarian, evaluasi, cuma di sini ada tambahan seperti mengorganisasikan informasi yang sudah didapatkan lalu dipresentasikan. Presentasi di sini bisa berupa karya, bukan berarti kita ada di depan kelas mempresentasikan, bukan, tetapi bisa saja berupa karya. Misalnya siswa berupa tugasnya. Lalu kita juga bisa yang keenam itu mengkolaborasi. Baik kolaborasi dari tulisan, bisa juga mengkolaborasi dari hasil yang didapat, bisa juga kolaborasi antar rekan misalnya. Lalu kita perlu menggunakan informasi yang sudah didapat dengan beretika. Kemudian ada model lain yaitu ACRL. Ya, model ACRL ini bukan dalam bentuk langkah, tetapi aspek-aspek yang terkait atau aspek-aspek di dalam literasi informasi. Yang pertama otoritas. Otoritas ini cakupannya adalah apakah suatu sumber informasi itu otoritasnya seperti apa? Apakah memang lebih kepada tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi tersebut? Apakah bisa dipercaya atau tidak? Kemudian strategi pencarian. Kita aspek dalam hal aspek-aspek dalam bagaimana mencari informasi sesuai kebutuhannya. Kemudian aspek evaluasi. Lalu keterampilan. Keterampilan di sini kalau tadi strateginya, yang sekarang adalah kemampuan dari si pencari informasi. Lalu juga cara mengenai etika. ALA juga sudah mengeluarkan model literasi informasi. Dan ini juga berupa langkah ya, yaitu bagaimana kita mengakses sumber informasi, mengevaluasi, menggunakan, lalu mengkomunikasikan. Jadi tidak hanya titik sampai titik digunakan, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikannya dan juga tidak boleh dilupakan prinsip-prinsip etika. Model lain yaitu the stripling model. Ini berupa langkah.
yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu mengakses informasi sesuai kebutuhan, mengevaluasinya, menggunakannya. Setelah menggunakan, kita perlu mensintesiskan informasinya dan perlu mengkomunikasikan informasi. Ini sebenarnya agak kurang cocok untuk tingkatan sekolah ya, karena mengkomunikasikan misalnya ini lebih cocok untuk peneliti. Di mana kita harus mempublish misalnya di jurnal apa seperti itu. Lalu ada Diskonul 7 Pillars, ini juga berupa langkah yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menemukan informasi, menggunakannya, dan mengasimilasi menjadi sebuah pengetahuan di dalam kepala kita, dan kita juga bisa mengkritik informasi yang sudah kita dapatkan, kita reproduksi ulang mungkin dari sudut pandang lain atau dari sudut pandang yang berbeda, yang berlawanan, tetapi semua tetap dalam koridor yang beretika. Oke, itu tadi beberapa model-model literasi informasi. Nah, kira-kira nih menurut Bapak Ibu mana sih yang paling tepat atau paling mudah digunakan di perpustakaan sekolah? Dari semua model yang sudah dijelaskan tadi? Ada yang punya pendapat? Oke. Jadi kalau saya sendiri ya, saya lebih senang dengan 4I ya. Bukan karena saya di Perpustakaan Nasional, tetapi karena model 4I itu yang paling sederhana. Jadi mengenali, mencari, mengevaluasi, dan memakai. Itu hanya 4 step. Lebih simpel. Dan cocok untuk terutama untuk perpustakaan sekolah ya, yang kira-kira untuk permintaan informasinya belum serumit atau belum terlalu mendalam. Nah, dari semua model literasi informasi itu menurut Weber dan Johnston itu biasanya fokusnya hanya pada 5 hal ini, yaitu menyadari apa kebutuhan informasinya, lalu bagaimana menyusun formula penelusuran, memilih dan mengintegrasikan sumber-sumber informasi yang diperoleh, kemudian mengevaluasi dan menyelaraskan serta memanfaatkan informasi yang sudah diperoleh. Nah, kalau saya merangkum dari keseluruh model itu ada 8 hal, 8 aspek yang bisa kita 8 aspek yang memang bisa yang memang ada di berbagai model. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi, pencarian informasi, evaluasi, dan penggunaan. Ini ada di hampir seluruh model. Lalu di beberapa model ada penambahan seperti pengorganisasi informasi, presentasi informasi, kemudian berbagi informasi, dan penggunaan informasi dengan etika dan tanggung jawab. Kita kemudian akan masuk kepada bagaimana mengimplementasikan kegiatan literasi informasi di perpustakaan, di sekolah maksud saya. Yang pertama, literasi informasi itu bisa kita tempatkan dalam program orientasi siswa baru. Ketika masa MPLS, mungkin perpustakaan bisa meminta waktu kepada pihak sekolah untuk memberikan atau mengedukasi siswa-siswa baru seputar literasi informasi. Tapi bukan hanya literasi informasi saja, bisa saja misalnya seputar perpustakaan itu sendiri, mengenal perpustakaan. Kemudian menempatkan sebagai bagian dari kegiatan program perpustakaan. Ini artinya misalnya ada perpustakaan bukan hanya ketika masa orientasi atau MPLS, tetapi juga misalnya ada perpustakaan bikin sebuah acara, di dalamnya ada kegiatan untuk mengedukasi tentang literasi informasi. Lalu bisa ditempatkan dalam program pendidikan pemakai. Nah, program pendidikan pemakai itu sendiri isinya biasanya tentang mengenalkan perpustakaan, peraturan perpustakaan, denahnya, koleksinya, dan segala macam.
Nah, bisa juga dimasukkan ke dalam ke dalam program pendidikan pemakai ini materi tentang literasi informasi. Dan program pendidikan pemakai ini bukan hanya pada saat misalnya ketika MPLS, tetapi juga ada siswa misalnya atau pemustaka yang datang membutuhkan informasi, kita bisa memberikan materi terkait pendidikan pemakai. Oke, baik. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sedikit, Pak. Ya, silakan Bapak. Dari literasi informasi itu, kalau saya sih Pak, karena mungkin bukunya sedikit, ketika memberikan identifikasi dan instruksi, saya cuma hanya menginstruksikan, oke anak-anak sekarang kita moving class dan ke perpustakaan. Silakan cari buku tentang. Nah, saya tidak hanya pada jenis-jenisnya aja, Pak. Tentang dongeng rakyat, udah mereka nyari gitu aja sih Pak. Artinya kalau tadi di video tadi kan itu harus ada dari A sampai Z dan urut-urutannya, identifikasi, pencarian, evaluasi, sampai implementasi dan sampai ke pemakai. Karena saya mungkin karena anak SD kali Pak. Iya, jadi betul Bapak, karena memang itu disesuaikan dengan untuk kegiatan sebatas itu untuk anak SD itu juga sudah cukup ya Bapak ya. Setidaknya untuk kan dengan Bapak memberikan tugas seperti itu otomatis mereka mencari. Nah, di situ otomatis tuh kemampuan mereka mencari. Dan untuk mencari kan mereka juga harus tahu kebutuhan informasi mereka apa. Terus dan ketika ketemu pun kadang mereka kan masih ngeliat-liat nih, bukunya kurang suka atau apa. Nah, itu udah menerapkan langkah tadi evaluasi. Terus lalu buku itu misalnya Bapak dikasih kasih tugas ke mereka, tugas tambahan misalnya harus merangkum atau hanya membaca. Itu sudah menggunakan langkah keempat, yaitu kalau dari 4I ya, menggunakan atau memakai. Itu sudah termasuk walaupun tidak. Soalnya agak ribet sedikit Pak. Iya. Dari bukunya aja Pak memang sudah acak-acakan. Yang pertama memang tidak ada tenaga teknisnya di perpustakaan saya, gitu aja sih. Jadi nyarinya udah tuh anak-anak tuh Pak, buku yang tadinya nggak beres tambah jadi nggak beres Pak. Karena memang dari yang acak-acakan ke susunnya udah entah kemana, itu aja sih. Apalagi saya belum buat itu katalognya, belum ada pemetaan bukunya, belum ada. Mungkin setelah selesai dari sini Pak, dikit-dikit gitu. Iya, ya betul Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin mau sharing seperti Pak Ahmad atau mungkin mau bertanya? Oh iya, Bu Hani silahkan. Pak, sebenarnya bagi kami yang guru dan ditugaskan di perpustakaan sekolah, apa sih kompetensi dasar yang minimal aja Pak, yang minimal yang harus kami miliki dalam rangka kebutuhan literasi informasi ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Hitung jumlah judul buku Bu. Iya, jadi kompetensi minimal tadi kita pakai ini aja, modelnya 4I itu sudah cukup sederhana, bisa menguasai ya, itu untuk misalnya untuk melayani kebutuhan informasi. Lalu yang berikutnya kita perlu mempelajari kalau informasi ini bisa carinya di mana. Kemudian kita juga perlu menguasai koleksi kita, tidak harus hafal satu-satu, tapi paling tidak tahu koleksi kita ada apa aja jenis koleksinya, yang seperti tadi di sharing oleh Pak Ahmad ya, misalnya tentang dongeng. Nah, kita harus tahu ada subjek apa saja di perpustakaan misalnya. Apakah tadi dongeng atau mungkin novel atau buku-buku pelajaran seperti itu. Minimal seperti tidak harus tahu per ini. Jadi setidaknya kita menguasai koleksi kita seperti itu.
Itu untuk literasi informasinya. Lalu yang berikutnya kita juga perlu kadang diperlukan kemampuan advokasi ya untuk negosiasi kepada pimpinan. Misalnya kalau kita mau pengen mengadakan program untuk literasi informasi misalnya. Misalnya seperti di beberapa sekolah ada yang untuk literasi informasinya tadi bagaimana membujuk apa ya, bekerja sama dengan guru untuk membawa anak-anak mengerjakan tugas di perpustakaan, atau untuk sekaligus untuk meningkatkan minat baca misalnya punya program misal 15 menit di awal eh, untuk membaca sama-sama, atau untuk kampanye tentang hoax misalnya, untuk strategi penelusuran informasi misalnya seperti itu. Itu untuk kemampuan untuk bernegosiasi ya kita perlu. Paling hanya ya itu mungkin ya Ibu, sebatas itu. Baik Oke. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang lain? Ya, Bu Ana, silahkan. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin bertanya, saya pernah membuat program untuk membaca setiap hari di rumah. Itu apa juga termasuk program literasi, Pak? Jadi anak-anak membaca buku apa saja di rumah, kemudian saya kasih lembaran untuk diisi gitu ya Pak ya. Dan judulnya apa, terus halaman berapa yang dibaca, kemudian orang tuanya paraf dan saya paraf, ada yang pernah begitu. Kemudian yang kedua juga saya mengaktifkan pojok baca di kelas. Nah itu buku-bukunya kami ambil dari perpustakaan dengan seizin pengelola perpustakaan gitu ya Pak ya waktu itu. Apakah itu juga termasuk literasi numerasi Pak untuk tingkat sekolah dasar Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Kalau untuk pojok baca lebih tepat sebagai untuk minat baca ya, program minat baca. Tetapi kalau misalnya tugas membaca lalu dirangkum, nah itu bisa termasuk salah satu penerapan dari literasi informasi. Karena di dalam literasi informasi di beberapa model ada yang menyebutkan mensintesa ya. Nah, itu. Baik Ada Pak, lagi terima kasih ya, Pak. Ya. sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, itu untuk penugasan sudah saya unggah ya di LDK. Bapak Ibu bisa lihat, jangan lupa pengerjaannya hanya sampai besok pukul 5. Sebentar, saya coba cek dulu. Oh, pukul 6. 6 pagi. Di sini memang terlihat di sini tulisannya hari pengumpulan tugas hari Jumat pukul 6, tapi due date-nya hari ini jam 6 sore. Ini Nah, itu Bapak pernah yang kemarin tuh kejadian yang saya curhat di tanggal 1 itu. Due date-nya tanggal 1, tapi maaf tanggal 1, tapi di bawahnya tanggal itu. Please Bapak dibuka lagi. Jadi gini, due date ini secara sistem bukan penutupan. Jadi due date ini jadi istilahnya yang untuk membedakan mana yang mengumpulkan duluan, mana yang tidak, mana yang belakangan gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu nanti mengumpulkannya lewat dari hari ini nih 8 Agustus jam 6 sore, masih bisa gitu. Jadi tapi setelah besok jam 6 pagi sudah tidak bisa karena sistemnya sudah menutup. Memang di sini tidak tertulis paling lambat besok jam 6 ya. Ini kan dari sistem nih, yang dari grading summary ini dari sistemnya. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi yang mandiri kemarin mohon dong Bapak, karena memang benar-benar kita jamnya itu setelah jam 6 memang, setelah itu benar-benar ada teman-teman kok yang juga begitu. Artinya kita ngelihatnya pukulnya kadang-kadang AM atau PM, saya pikir jam 6 sore. Kita udah misalkan jam 7, jam 8 udah nggak bisa lagi. Karena memang ngelihatnya
di awal-awal kita belum ini banget ya Pak ya, belum ngeh banget seperti itu. Jadi kita taunya memang di hari tanggal yang Bapak saya katakan, di hari Jumatnya pukul 6. Nah, kalau udah pukul 7, saya pikir kan 6 itu biasanya nanti sore atau gimana gitu Bapak. Teman-teman Iya ada juga betul ya betul teman-teman setuju ya. setuju. Bapak Jadi yang tidak ada kemarin. pemetaan itu Pak, penggunaan websitenya bagaimana gitu. Jadi kita benar-benar suruh mandiri Pak, mandi sendiri, benar-benar tuh kayak begitu. Betul. Jadi nggak ada Ya. pemahaman dari halaman web itu tidak diajarkan. Harusnya diajarkan yang pertama, begitu. Sehingga di tugas di awal kita ada yang miss ya Pak ya. Iya Pak. Ayolah Pak Haryo, apa namanya, ini bukan karena ini sih, tapi karena memang kita udah buat Sedangkan bersungguh-sungguh, tapi iya, Jadi gini, kita untuk khawatirnya nanti kita udah ikut 17 hari, tapi karena ada tugas yang miss, jadi pengaruh nilai terus. iya, gini, jadi jelek, tidak lulus loh Bapak, tulisannya sedih banget. gini Bapak Ibu. Jadi untuk pembobotan nilai paling besar itu, jadi di pelatihan ini bukan nilai rata-rata Bapak Ibu. Jadi ada pembobotan dari masing-masing. Tugas mandiri berapa, tugas yang ketika tutorial online berapa. Bobot paling besar penilaian ada di post-test. Jadi nanti Bapak Ibu harus serius banget tuh ketika nanti ngerjain post-test. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika miss 1-2 tugas, biasanya nggak terlalu ini, efeknya nggak terlalu besar. Dan kalaupun nanti nilainya di bawah standar, selama Bapak Ibu mengikuti dengan baik, terus kan di sini ada tim evaluasi yang mengawasi. Nah, ketika proses pelatihan itu, selama berlangsungnya proses, Bapak Ibu open kamera, hadir di Zoom ya, terus juga ke sebagian besar daftar hadirnya juga terisi, tugasnya juga sebagian besar terisi, akan diberikan remedial meskipun nilainya di bawah standar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi kalau post-test nggak lulus, berarti nggak lulus gitu Pak? Belum tentu juga Bapak Ibu, karena memang paling besar itu. Dan apa? Soalnya sama ya Bapak ya, antara pre-test dengan post-test. Biasanya begitu, harga mati Biasanya tuh, tapi begitu. kayaknya dengar-dengar beda. Jadi Nah itulah. Jadi kalau gagal nggak jadi kepala perpustakaan. Alhamdulillah ya Pak Ahmad ya. Tapi kayak kalau kayak Pak Upriyadi kemarin memberikan kesempatan yang belum Bapak, artinya setidak-tidaknya memberikan warna cantik Bapak, jangan ada 0 gitu loh Bapak. Karena Mungkin memang di akhir dibuka lagi deh nggak apa-apa gitu ya. Iya betul Bapak. Ya, izin Pak, masalahnya saya ketinggalan bukan cuma 1-2 tugas Pak. Kemarin formatif aja ketinggalan saya Pak. Makanya saya udah Pak pasting DL. nih. Lebih baik saya stop aja deh dari mundur aja gitu. Jangan mundur dulu Jangan, Ibu. Bu. Jadi lanjut dulu sampai selesai. Jadi dibuka lagi ya Bapak ya. Iya. Jadi sampai menghubungi Bapak, lupa di tanggal itu sama Bapak, nelusurin Bapak literasi loh Bapak, menghubungi Bapak ke TikTok, ke mana. Keren Jadi Wahyu. kalau saya ini mengikuti peraturan dari tim evaluasi, karena memang H+2 itu sudah harus setor nilai seperti itu Ibu. Tapi Pak Upriyadi bisa tuh Bapak. Pak Upriyadi bisa Bapak. Saya memang semua diklat saya perlakukan sama seperti itu Bu. Kalau saya ngajar ya. Begitu. Oke, sudah tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan ke Kang Mamat ya. Silahkan Kang Mamat.
Baik, Bapak Ibu. Izin Pak, sudah materinya sudah? Oke. Baik, Bapak Sudah. Ibu, berhubung materi sudah disampaikan oleh Pak Haryo, mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya untuk Bapak Ibu dalam pengetahuan dalam literasi Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun literasi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum ditutup terkait tugas atau gimana enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu untuk berjumpa di hari ini, di sore hari ini, mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya. Selamat beristirahat dan besok kita kembali dengan materi yang lain. Terima kasih Pak Haryo atas paparan materinya dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah on time mengikuti pelatihan ini. Bye-bye Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak, makasih. Kita akhiri dengan ucapan dan tolong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end ya Bapak Ibu ya. Makasih Bapak, akhirnya pulang jam Sama-sama. 3. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya saya end ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Haryo. Ya.